Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Well, today we are going to study English. Please listen to my explanation. This is English for 8th grade or junior high school with me, Mrs. Tati Haryati. What are we going to study today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? We are going to study about how to state obligation. Kita akan mempelajari bagaimana menyatakan suatu keharusan. Misalnya, anak-anak ingin berkata, saya harus belajar sungguh-sungguh, kamu harus sholat tepat waktu. So, what is the purpose of our lesson today? Jadi, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? The students are able to, peserta didik dapat, 1. To know the social function of obligation, mengetahui fungsi sosial dari ungkapan keharusan. 2. Know the text structure of the text, mengetahui struktur teks yang digunakan dalam ungkapan keharusan. 3. Apply the structure of the expression of obligation, menerapkan struktur teks dalam ungkapan keharusan. Well, let's discuss it. Baiklah anak-anak, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa ada beberapa tujuan dalam pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah tujuannya agar anak-anak mengetahui fungsi sosial dari ungkapan obligation. Ya. Ungkapan itu kalau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai expression, ya. Jadi, what is the social function of expression of obligation? Apa fungsi sosial dari ungkapan obligation? Yaitu untuk menyatakan apa yang harus kita lakukan atau yang harus dilakukan oleh orang lain. It is to state what we must do or be done by others. Jadi misalnya anak-anak ingin mengatakan kamu harus datang ke sekolah tepat waktu, kamu harus sarapan setiap pagi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menggunakan atau menyatakan keharusan. To state obligation, we can use untuk menyatakan keharusan. Kita dapat menggunakan ekspresi atau ungkapan dengan menggunakan kata must yang artinya harus, atau have to atau has to yang artinya juga sama, yaitu harus. Meskipun must dan have to atau has to mempunyai arti yang sama, yaitu harus, tetapi keduanya mempunyai perbedaan. So, what is the difference of must and have to or has to? Lantas, apa perbedaan antara must dan have to atau has to? Silakan anak-anak lihat di sini sudah saya tulis. Must digunakan untuk menyatakan kewajiban yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kewajiban ini bukan merupakan hukum atau peraturan. Misalnya, I must call my dad tonight. Aku harus menelpon ayahku nanti malam, ya. Keharusan ini berasal dari saya sendiri, bukan orang lain. Maka di sini menggunakan kata must. Contoh lagi, I must study English seriously. Aku harus belajar bahasa Inggris dengan serius. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mewajibkan? Saya sendiri, bukan orang lain. Berikutnya adalah have to atau has to. Ya. Have to atau has to digunakan untuk menyatakan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan tetapi berasal dari orang lain, atau dengan kata lain, keharusan ini tidak berasal dari diri sendiri, melainkan dari orang lain. Ya, bukan dari si pembicara, dan sifatnya ini memaksa, atau dapat disebut sebagai hukum atau peraturan. Contoh, you have to wear uniform when you are at school. Kamu harus memakai seragam ketika berada di sekolah. Kenapa di sini memakai have to, bukan must?
Karena keharusan itu berasal dari sekolahan, bukan dari saya, bukan dari kamu, ya. Tapi ini berasal dari sekolahan. Maka model atau kata bantu yang digunakan adalah have to. Contoh yang lain misalnya, Doctor said that I have to stop smoking. Dokter berkata bahwa saya harus berhenti merokok. Mengapa menggunakan kata have to bukan must? Karena keharusan ini tidak berasal dari saya, bukan berasal dari I, melainkan berasal dari dokter. Dan ini sifatnya memaksa, ya, karena kemungkinan besar kalau kebiasaan merokok ini diteruskan akan merusak badan, ya. Jadi menggunakan kata have to bukan must. Setelah social function atau fungsi sosial, kita menuju ke text structure atau struktur teks. Struktur teks ini berkaitan dengan bagaimana atau aturannya bagaimana ketika kita membuat expression atau ungkapan dengan menggunakan kata must, ya. Must tadi masih ingat kan artinya? Ya, must artinya adalah harus. Ketika kita menggunakan kata must, kita bisa menggunakan pola sebagai berikut. Yang pertama, yang poin A. Polanya adalah subjek atau subjek diikuti dengan kata must, kemudian diikuti dengan verb 1. Ya. Kemudian diikuti dengan adverb atau kata keterangan. Contoh, I must study hard. Di sini subjek itu pelaku, ya. Pelakunya adalah I, ya. Jadi I adalah subjeknya. Setelah itu diikuti dengan kata must yang artinya harus. Kemudian diikuti dengan kata study, belajar, ya. Study itu verb 1. Verb dasarnya itu verb 1. Verb 2-nya adalah studied, verb 3-nya adalah studied, verb ing-nya adalah studying. Yang dipakai ketika kita menggunakan kata must adalah verb 1. Jadi I must study, keterangannya adalah hard, ya, sungguh-sungguh atau keras. Saya harus belajar sungguh-sungguh, I must study hard. Contoh yang lain, we must clean this room. Kita harus membersihkan ruangan ini. Subjeknya adalah we, kemudian diikuti dengan kata must, diikuti dengan kata clean, di mana clean ini adalah verb 1. Ya, nanti silakan anak-anak buka di kamus. Biasanya di kamus yang di bagian tengah itu ada daftar kata kerja, baik kata kerja bentuk 1, 2, 3 atau bentuk ing-nya. Yang dipakai adalah kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Gitu, ya. Pola berikutnya ini adalah subjek must be, kemudian diikuti dengan adjektif, ya. Jadi ketika anak-anak mau bicara atau mau mengekspresikan suatu ungkapan tetapi tidak ada kata kerjanya, maka nanti harus dibantu dengan kata be, ya. Contoh, anak-anak ingin mengungkapkan saya harus gembira, ya. Gembira itu bukan kata kerja, anak-anak. Gembira itu adalah kata sifat, ya. Gembira bahasa Inggrisnya adalah happy. Maka sebelum kata happy adalah kata be, tulisannya be, ya, tapi membacanya be. Saya harus gembira, I must be happy, gitu, ya. Contoh lagi, our picture must be colorful. Gambar kita harus berwarna-warni, ya. Berwarna-warni itu kan bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Sehingga sebelum kata colorful, sebelum kata berwarna-warni, ya, colorful, sebelumnya adalah kata be, tulisannya be. Lukisan kita atau gambar kita harus berwarna-warni. Our picture must be colorful. Seperti itu. Berikutnya, penggunaan have to.
atau has to yang artinya juga sama yaitu harus, tapi ada bedanya ya. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara have to dan have to atau has to dan must ya. Sekarang ini have to digunakan ketika subjek atau subjek itu pelaku dalam kalimat adalah they yang artinya mereka, we yang artinya kita, I yang artinya saya, you yang artinya kamu, atau benda atau orang yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh, they have to wear uniform in the school. Mereka harus memakai seragam di sekolah. Ya, di sini subjeknya adalah they. Ya, maka ekspresi ini atau ungkapan ini menggunakan kata have to, bukan has to. Contoh nomor 2, we have to wear uniform in the school. Kita harus memakai seragam di sekolah. Karena subjeknya atau pelakunya we dalam bahasa Indonesia artinya kita, maka pakainya adalah have to, bukan has to. Contoh lagi, I have to wear uniform in the school. You have to wear uniform in the school. Siska and Ahmadi, ini kan ada 2 orang. 2 orang itu kan berarti kan lebih dari 1. Maka pakainya have to ya, bukan has to. Siska and Ahmadi have to wear uniform in the school. Gitu. Next. Berikutnya has to. Has to digunakan ketika subjek dalam kalimat adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, untuk menyatakan yang selain manusia, atau benda atau orang yang jumlahnya hanya 1. Contoh, she has to wear uniform in the school. Karena subjeknya she, karena pelakunya she, ya, maka pakainya kata has to, bukan have to, ya. She has to wear uniform in the school. Nomor 2, he has to wear uniform in the school. He tadi kan artinya dia laki-laki, ya. Karena subjeknya he, maka pakainya adalah has to, bukan have to, ya. Berikutnya, Farida has to wear uniform in the school. Farida hanya ada 1 orang, maka pakainya has to, bukan have to. Ya. Selanjutnya, bagaimana menggunakan have to atau has to? Di sini ada 2 cara, ya. Yang pertama, penggunaan have to atau has to, ya. Pertama adalah subjek atau pelakunya, diikuti have to atau has to, kemudian diikuti dengan verb 1, terus diikuti dengan adverb atau kata keterangan. Contoh, they have to wear uniform in the school. Ya, di sini ada have to, di sini diikuti dengan kata wear. Wear itu artinya memakai. Ya, nanti bisa kalian cek di kamus. Apakah benar verb 1-nya itu wear? Ya. They have to wear uniform in the school. Nomor 2, she has to wear uniform in the school. Jadi, apabila kita menggunakan have to atau has to, maka diikuti dengan verb 1. Selanjutnya, jika diikuti dengan kata sifat, maka sebelum kata sifat itu adalah kata be. Ya, seperti ketika kita menggunakan kata must tadi ya. Subject have to atau has to, kemudian diikuti dengan kata be, kemudian kata sifatnya apa. Contoh, we have to be fair. We, kita, have to, harus, fair, adil. Adil itu bukan kata kerja, adil itu adalah kata sifat. Maka sebelum kata fair di sini ditambahi kata be, ya, tulisannya be. We have to be fair. Nomor 2,
The judge has to be fair. Hakim harus adil. Ya. Sebelum kata fair, ini ditambah kata be. Kenapa? Karena fair ini adalah kata sifat. Ya, the judge has to be fair. Gitu. Well, students, to make you more understand about this material, I will give you some exercise. Ya, baiklah anak-anak, untuk membuatmu lebih paham terhadap materi ini, saya akan memberikan beberapa latihan dalam soal ini. Sebagian soal nanti akan kita bahas di dalam video ini, dan sebagian yang lain nanti silakan anak-anak kerjakan di Kuiper. Oke, look at the exercise 1. Ya, lihatlah latihan 1 ini. Choose the best answer of the following questions. Pilihlah jawaban yang terbaik dari pertanyaan berikut ini. Saya ambil nomor 1 ya. I don't want to be late, so I bla 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 wake up earlier. Saya tidak ingin terlambat, so jadi saya titik-titik wake up earlier. Jadi saya titik-titik bangun lebih awal atau lebih pagi. Di situ pilihannya adalah must atau have to atau has to. Kira-kira anak-anak memilih jawaban yang mana? Yang A atau yang B atau yang C? Kalau anak-anak memilih C, salah ya. Karena I itu tidak menggunakan has to, tetapi menggunakan have to. Ya, jadi yang C salah. Sekarang kalau have to, jawabannya ini ada dua pilihan, have to atau must. Ya, pilih yang mana coba? Sekarang kita lihat kalimatnya bersama-sama. So, I bla 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 wake up earlier. Saya titik-titik, saya harus ya, isinya kan harus. Saya harus bangun lebih awal. Siapa yang mengharuskan? Saya atau orang lain? Yang mengharuskan kan saya. Ya, kalau yang mengharuskan saya berarti pakainya must ya, bukan have to. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Tuh. Contoh lagi, misalnya nomor 5 ya. We bla 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 pray on time. Kita titik-titik sholat tepat waktu. Ya, titik-titiknya kan itu isinya harus. Pilihan A, B, dan C itu sama-sama artinya harus ya. Semua artinya harus. Tapi pilih yang mana? Sekarang sholat. Sholat itu yang mengharuskan saya sendiri atau ada aturannya atau tidak? Ya, iya. Sholat itu ada aturannya. Ya, maka kita sebaiknya tidak menggunakan kata must, melainkan kata have to atau has to. Sekarang kita lihat, di situ subjeknya adalah we. We itu artinya adalah kita. Di penjelasan sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, kalau kita pakainya have to atau has to. Iya, kalau we pakainya adalah have to ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah B. Untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 nanti silakan dilanjutkan dikerjakan di Kuiper. Next, we come to exercise 2. Selanjutnya kita menuju ke latihan 2. Choose the best verb of the following questions. Pilihlah kata kerja terbaik dari ungkapan berikut ini. Ya, saya akan memberikan 2 contoh saja. Nomor 1 dan nomor 2. Ya. I must bla 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 on time. On time itu artinya adalah tepat waktu. Kata on time itu bukan kata kerja. Maka sebelum kata on time harus diawali dengan kata be, ya. Jadi jawabannya nomor 1 adalah A. Berikutnya,
Saya ambil yang nomor 2. Doctor says that I have to blah 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 smoking. Dokter berkata bahwa saya harus titik-titik smoking. Setelah have to, masih ingat anak-anak? Setelah have to diikuti dengan kata kerja bentuk berapa tadi? Iya, kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Nanti silakan anak-anak cek di kamus kata yang bentuk 1 yang mana? Yang A, stop, atau B, stop it, atau yang C, stopping. Ya, jawabannya adalah yang A, ya, stop. Untuk nomor 3, 4, dan 5, silakan anak-anak kerjakan di Kuiper. Well, students, that's all for our lesson today. Anak-anak, sekian dulu pelajaran pada kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Apabila anak-anak belum mengerti, silakan anak-anak bertanya, bisa japri melalui WA atau bisa datang ke sekolahan. Ya, sekian. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.